Pertanyaan saya seperti ini Pak, kita kembali lagi, mohon maaf sensitif, membahas mengenai ibu kota Nusantara. Ini yang ingin kami tanyakan Pak, seperti itu. Jangan menggunakan bahasa yang generatif, jangan menggunakan tata kata, karena beliau ini memang si ahli kata-kata kawan-kawan. Maka karena itu jangan gunakan bahasa yang jawaban setiap media sosial yang hari ini menawarkan untuk berbicara dengan Bapak mengenai IKN, itu selalu saja pasti jawaban Bapak bukan hanya IKN. Jangan IKN, tapi kota-kota kecil bisa menaik hingga menengah, menengah hingga besar. Jangan itu Pak, IKN ada di Kalimantan. Saya ingin tanggapan dari Bapak, bagaimana kalau seandainya IKN ini enggak Bapak teruskan dan ada ratusan ribu hektar lahan yang sudah dikonsesi dengan izinnya dan terbengkalai begitu saja. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya mau IKN itu undang-undang, ya? Sudah ditetapkan sebagai undang-undang. Karena itu saya katakan sebagai undang-undang sudah jelas. Sekarang ada sumber daya nih, ada anggaran 400 sekian triliun. Mau dipakai untuk apa? Ya? Mau dipakai untuk satu titik yang dimanfaatkan oleh pegawai negeri, oleh ASN yang nanti berada di situ apa? Aparat pemerintah. Aparat pemerintah yang berada di situ, orang yang bekerja untuk negara. Di saat rakyat kita hari ini membutuhkan tambahan puskesmas, membutuhkan tambahan sekolah, anak yang putus sekolah karena kurang sekolah masih banyak. Jadi bukan soal IKN-nya, ini anggaran kita mau dipakai untuk apa sekarang? Hari ini kita masih punya PR begitu banyak yang pada waktu sekarang urgen untuk diselesaikan. Guru honorer kita belum diangkat karena katanya anggarannya kurang. Kenapa anggaran itu tidak dipakai untuk mengangkat guru-guru honorer kita sehingga itu bisa menjadi guru? Jadi bukan soal IKN-nya, ini kita punya anggarannya nih, mau diapakan? Kalau anggaran itu tidak diselesaikan, digunakan untuk urusan yang prioritas, oke? Tapi urusan yang simbolik. Ada di sini, kita semua ikut bangga, kita semua ikut bersyukur, tapi bicara persoalan urgen di negeri ini masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Jadi undang-undangnya sudah ada, tinggal soal kapan kita menuntaskannya, mengikuti kemampuan ekonomi kita. Dan itu yang saya maksud, ada urusan yang urgen. Bagaimana kita menjelaskan pada guru-guru yang tidak diangkat karena kita kekurangan anggaran, pada saat yang sama kita sedang membangun istana untuk dipakai seorang presiden. Gimana menjelaskannya itu? Sulit kita. Jadi sekali lagi bukan soal IKN-nya, ini soal anggarannya nih, mau dikerjakannya kapan, gitu ya. Lalu soal ketua umum partai. Bung Sunir, saya beberapa kali menyampaikan cara kami bertugas di Jakarta. Karena cara kami bertugas di Jakarta, cara mengambil keputusan mungkin itu bisa digunakan sebagai dasar dalam menilai. Apa cara mengambil keputusan yang kami lakukan? Saya memutuskan berdasarkan 4 prinsip. 1, prinsip keadilan. Prinsip keadilan. Bagaimana prinsip keadilan itu ditegakkan dalam keputusan apapun. Yang kedua adalah kepentingan umum, public interest. Di mana itu? Yang ketiga adalah fakta, data, ilmu, objektivitas. Yang keempat baru aturan hukum, undang-undang, peraturan, konvensi. Oke? Selalu keputusan begitu. Jadi ketika mengambil keputusan mendasarkan pada 4 itu, dan hampir semua keputusan bisa dibicarakan. Sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat ya bagaimana seorang mahasiswa termul teman-teman itu bertanya kepada Anies Baswedan. Ya, ini pertanyaannya tendensius sekali ya, seolah-olah mengajari Anies, dan katanya Anies ini ya sangat berbelit-belit, berbahasanya juga kemudian menyudutkan Anies teman-teman. Ini pertanyaannya tentang IKN ya. Bagaimana tanggapan Anies tentang IKN, bagaimana respon Anies tentang IKN yang dibangun oleh Pak Jokowi. Dan seorang mahasiswa ini juga ya seolah-olah menyudutkan Anies karena perkataan Anies yang menurutnya retorika ya, hanya keindahan bahasa dan sebagainya. Langsung saja Anies Baswedan skakmat ya teman-teman, seorang ya mahasiswa ini
bagaimana jawaban Anies yang sangat luar biasa, sangat keren, sangat kena ya daripada pertanyaan seorang anak muda ini, teman. Anies menjawab bahwa memang IKN dibutuhkan Indonesia ya. Namun pertanyaannya adalah kapan waktu yang tepat? Sebenarnya Pak Anies menjelaskan bahwa saat ini tuh belum tepat ya kan, karena banyak sekali masyarakat yang kesulitan, banyak sekali ekonomi masyarakat sulit ya, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Sehingga untuk membangun satu titik sebuah kota baru dengan menggunakan anggaran yang sangat besar, sangat banyak, ini menjadi kekhawatiran ke depan ya, bagaimana anggaran kita habis di sana ya kan, atau meninggalkan hutang dan sebagainya. Dan kalau kita melihat memang Pak Anies sangat fokus, sangat memperhatikan masyarakat kecil ya. Dan apa yang dikatakan Anies ya, mulai kekhawatirannya itu mulai terjawab ya. Kenapa? Kalau kita melihat ya 2024 misalnya, target Pak Jokowi ya, akan pindah secara berlahan ya di sana, teman-teman. Namun ya nyatanya tidak pindah juga ya. Begitu juga Presiden Prabowo ya menargetkan lebih panjang lagi, tahun 2028 baru pindah secara total, teman-teman. Kemudian bagaimana percepatan pembangunan juga ya, anggarannya sempat dipotong juga, teman-teman, karena efisiensi dan sebagainya. Kemudian bagaimana kalau kita lihat ekonomi saat ini kan sangat sulit ya. Wapres Gibran pada saat debat yang lalu itu mengatakan bahwa akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan, dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya bahwa saat ini tuh lapangan pekerjaan makin sulit ya. Bagaimana orang-orang di media sosial kita lihat mereka mengantri puluhan ribu, ratusan ribu orang mencari pekerjaan, teman-teman. Dan ini kan membuktikan bahwa lapangan pekerjaan itu memang sulit ya. Banyak sekali orang-orang yang nganggur ya, sarjana-sarjana ya. Bahkan harga-harga sembako yang semakin naik, semakin tinggi ya, upah minimum juga, UMR juga naiknya sedikit dan sebagainya ya. Kalau kita melihat per hari ini juga bagaimana dolar lemah ya, rupiah lemah terhadap dolar, kemudian emas semakin melambung tinggi, ya kan? Inilah kenapa Anies menyorot hal tersebut ya. Bagaimana pemerintah harusnya fokus dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau fokus dengan pembangunan sebuah kota besar ya, dan mengabaikan hal-hal lain kan ini menjadinya kurang bijak. Bagaimana menurut kalian?